Baik, selamat malam. Selamat mendengarkan nama saya Bon Vendra Diandra Kurniawan. Kali ini saya dari TRO Angkatan 2024 dari kelas praktikum B. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mesin-mesin listrik. Yang kali ini kita akan membahas tentang terkait motor kontrol motor induksi menggunakan VVD. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang motor induksi seperti apa. Sekarang kita akan menggunakan alat yaitu VVD, teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke pengertian VVD. Yang pertama, yang mana VVD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor listrik arus bolak-balik atau arah AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari suplai ke motor. Nah, dengan adanya VVD ini, pengguna dapat menyesuaikan kecepatan motor sesuai kebutuhan proses tanpa harus mengganti motor itu sendiri. Selain meningkatkan efisiensi energi, VVD juga dapat memperpanjang umur motor karena motor tidak langsung menerima tegangan penuh saat dihidupkan. Jadi, cara kerjanya itu mirip-mirip, teman-teman. Kayak dulu kan kita sempat mempraktekkan door starter motor. Itu kan door starter motor itu kan langsung tegangan tinggi kan, langsung naik gitu tegangan, langsung step. Tapi kalau misalkan ini mirip starter data, teman-teman. Jadi kita ada proses terlebih dahulu, pelan-pelan, baru dia bisa masuk ke tegangan tinggi seperti itu. Nah, itu gunanya VVD kayak gitu, teman-teman. Jadi supaya si motornya itu nggak langsung step kayak gitu. Nah, di sini langsung kita bahas secara lengkap terkait prinsip VVD. Yang dimana VVD bekerja berdasarkan prinsip pengaturan frekuensi dan tegangan dari sumber listrik yang diberikan ke motor yang menggunakan arus bolak-balik atau arus AC. Dimana karena kecepatan putar motor AC berbanding lurus dengan frekuensi listrik, maka dengan mengubah frekuensinya ini sendiri, VVD dapat mengatur kecepatan motor sesuai kebutuhan. Nah, jadi biasanya dari VVD ini ada 3 tahap utama, teman-teman, yang dimana bisa secara sederhana. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap namanya penyarahan atau rectifier stage, yang dimana pada tahap rectifier stage ini, VVD menerima tegangan AC dari sumber listrik. Biasanya itu, kalau misalkan PLN itu kan biasanya 220 ya. Nah, kalau enggak 380. Anggap aja kita pakai 220 volt listrik PLN, di mana tegangan ini kemudian diubah menjadi tegangan DC atau tegangan searah melalui rangkaian penyarah atau rangkaian rectifier. Di mana penyarah itu biasanya kita bisa menggunakan SCR atau Silicon Control Rectifier atau dioda untuk melakukan konversi tersebut kayak gitu, teman-teman. Ya, seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, bagaimana yang tercatat pada elektronika dasar juga dan juga elektronika daya. Jadi untuk melakukan penyarahan bisa menggunakan dioda atau menggunakan rangkaian SCR, teman-teman. Oke. Yang kedua, tahap kedua itu namanya penyaringan atau DC-link atau DC bus stage. Di mana setelah arus diubah menjadi DC menggunakan rangkaian yang tadi sudah disebutkan, arus tersebut masih belum stabil, teman-teman. Yang dimana sini kita masih butuh kapasitor dan induktor untuk digunakan dalam tahap ini untuk menyaring dan menstabilkan arus DC. Yang dimana hasil nanti bakal bisa, teman-teman. Meskipun masih banyak ripple-nya, cuman ripple ini bisa dihilangin dengan menaikkan kapasitansi dari kapasitornya. Di mana tegangan DC ini bakal makin halus dan siap digunakan untuk tahap berikutnya. Nah, tahap terakhir atau tahap ketiga adalah inverter, yang dimana disebut inverter stage, yang dimana tahap ini merupakan tahap di mana inverter mengubah kembali tegangan DC yang sudah stabil menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan dapat diatur. Jadi udah dari AC tegangan sumber diarahkan menjadi DC, masuk lagi ke menjadi AC, cuman dengan perbedaan arus AC ini bisa di frekuensi bisa diatur dan juga tegangan bisa diatur, teman-teman. Yang dimana proses ini dilakukan menggunakan semiconductor saklar cepat seperti IGBT, insulated gate dipole transistor. Dengan mengatur kecepatan inverter, VVD dapat mengatur frekuensi dan tegangan output yang diberikan ke motor. Nah, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan, semakin cepat motor berputar, yang artinya berbanding lurus, teman-teman, dan sebaliknya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke fungsi utama VVD. Setelah kita mengetahui prinsip kerjanya, sekarang kita harus tahu apa sih fungsi utama VVD sendiri dan juga kapan harus digunakan, teman-teman. Nah, biasanya fungsi utama VVD sendiri adalah di mana ketika pada dalam sistem listrik konvensional, motor AC biasanya berputar dengan kecepatan tetap karena frekuensi listrik dari jaringan, misalnya 50 Hz, tidak berubah. Namun, dalam pengaplikasi industri sendiri, kecepatan motor tidak selalu perlu maksimal, teman-teman. Misalnya, pada pompa, pada kipas, atau konveyor. Nah, kalau misalkan motor ini berputar terlalu cepat, energi listrik dapat terbang banyak, teman-teman. Dan juga komponen mekanisme pada motor itu cepat aus, sehingga maintenance bakal lebih tinggi, teman-teman. Nah, di sini VVD itu berperan penting, teman-teman. Di mana dengan VVD ini kita tuh bisa mengatur frekuensi. Di mana dengan kita bisa mengatur frekuensi ini, kita tuh dapat menyesuaikan kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan proses. Sehingga energi yang digunakan menjadi lebih efisien, seperti itu. Jadi benar-benar mengurangi biaya maintenance juga, teman-teman. Nah, fungsi komponen VVD ini seperti itu. Selain itu, tegangan juga dapat diatur secara proporsional terhadap frekuensi agar motor tetap bekerja stabil tanpa kehilangan torsi. Lanjut. Sekarang kita akan membahas terkait dengan datasheet VVD, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas terkait datasheet VVD yang sudah kita akan bahas, teman-teman. Mungkin aku di sini nggak bakal ngebahas terlalu banyak terkait datasheetnya, ya, karena memang mungkin datasheet cukup dibaca ketika sampai prakteknya, teman-teman. Nah, nanti untuk
pemahaman lebih lanjutnya bakal kita bahas lagi di simulasinya melalui hardware juga teman-teman. Nah di sini mungkin ada beberapa inputan. Di sini kita bisa menggunakan input 20 volt AC. Di sini menggunakan L single L dan N. Itu juga ada 3 terminal, 3 ini teman-teman ya, 3 fasa UVW, juga ada grounding terminalnya. Lalu di sini ada beberapa juga buat beberapa tipe teman-teman. Sini ya ada single phase input dan output juga, sini ada groundingnya. Kurang lebih sama teman-teman. Cuman memang perbedaan seringnya teman. Beda-beda. Sini AT3 misalkan, di sini ada STF UVW teman-teman. Nah di sini ada beberapa juga diskusi terkait terminal lain digunakan. Input port 6 misalkan untuk input sinyal efektif, beberapa X1 sampai X6. Terus juga ada beberapa common buat groundingnya. Di sini juga ada voltasenya buat masukin final voltage dan juga masukan buat arusnya. Juga di sini beberapa multi-chip input, ada original frequency teman-teman. Di sini mungkin ada beberapa juga datasheet yang terkait wiring diagramnya seperti apa. Juga bisa dibaca di sini teman-teman. Ada commonnya. Nah mungkin di sini ada beberapa single phase input dan output juga, beberapa tipe beda. Nah di sini mungkin akan kita bahas sedikit di sini terkait operasi manual karena nanti kita bakal menggunakan ini. Nah di sini ada beberapa komponen. Di sini ada display, di sini misalkan AT2. Ada status indikatornya seperti apa, shift key-nya buat mengganti misalkan menggunakan PID dan lain-lain, refreshing switch. Di sini buat menggunakan apa ya bahasanya, untuk memutarbalikkan lah ibaratnya, apakah motor kita mau kita gerakan secara forward atau mau kita gunakan secara reverse teman-teman. Di sini ada penggunaan buat adjustment si speed-nya, start key-nya, stop-nya juga. Juga di sini ada numericalnya buat naik turunkan. Juga di sini ada beberapa buat program teman-teman, buat memasukkan program seperti apa, buat PID dan lain-lainnya. Juga di sini ada beberapa function data buat save dan lain-lain teman-teman. Dan juga di sini ya sini saya jelasin juga beberapa gambarnya kurang lebih sama. Juga ini parameter specification-nya seperti apa. Ada beberapa parameternya PID digunakan. Di sini menggunakan P berapa nih? P0 sampai sekitar P127 itu ada beberapa perbedaan. Di mana di sini perbedaannya terkait variabel yang parameter jarak parameternya. Juga default-nya berapa? Misalkan 20 volt dan lain-lainnya. Nah di sini juga masih beberapa banyak teman-teman yang bisa dibahas, seperti parameter buat passwordnya seperti apa, gimana cara settingnya, display seperti apa, apakah ada error yang terkait error yang displaykan error berapa sehingga menimbulkan ternyata itu error apa yang terjadi pada VVD tersebut teman-teman. Nah mungkin buat terkait datasheet yang akan kita bahas ini tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ke motor induksi. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian motor induksi teman-teman. Ya sepertinya sudah kita kemarin, cuman ini mungkin kilas balik aja sedikit teman-teman. Ini mana motor induksi ada jenis motor listrik atau arus bolak-balik AC yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang dimana proses dimana arus listrik dalam rotor dihasilkan oleh medan magnet yang berputar di stator tanpa adanya sambungan listrik langsung antara kedua teman-teman. Jadi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, kata kunci teman-teman. Nah di sini prinsip kerjanya adalah dia bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang mana proses muncul arus listrik pada rotor karena pengaruh medan magnet yang berputar di stator tanpa adanya hubungan listrik langsung antara keduanya teman-teman. Kurang lebih itu. Nah, di sini mungkin supaya kita bisa langsung jelas terkait penjelasan VVD dan juga motor induksi, sekarang kita akan langsung masuk percobaan teman-teman. Percobaan yang sudah saya lakukan di praktikum sudah. Oke, sekarang kita masuk. Ciao. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian simulasinya. Praktikum teman-teman sini menggunakan PID 6 dan juga beberapa settingan dari yang lain. Juga sini ada kita menggunakan fitur jok, ini mana fitur jok merupakan salah satu fungsi untuk menggunakan motor secara perlahan dalam waktu singkat yang biasanya digunakan untuk penyetelan posisi dan pengecekan arah putaran. Jadi mana ini bisa melakukan penyesuaian mekanis tanpa menjalankan motor dalam operasi normal. Sini menggunakan beberapa settingan seperti frekuensinya dan juga di beberapa kecepatan motornya kita menggunakan 250. Jadi frekuensi kita setting ke 50. Ini kita mencoba perputaran motornya. Dan di sini saya langsung mencoba untuk menggunakan fitur emergency stop teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu untuk praktikum. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait data yang sudah didapatkan. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas terkait data yang didapatkan dari kelompok saya juga terkait praktikum sudah dilakukan tadi. Di sini kita menggunakan beberapa praktikum teman-teman. Di sini ada perubahan frekuensi dari 10 sampai 100. Di sini kita mencoba mengukur RPM yang didapatkan dan juga arus masukan dan juga tegangan masukan beberapa dapatnya. Di sini menggunakan 10 frekuensi, di sana kita mendapatkan kecepatan sekitar 231 dengan arus input yang diukur tuh 0,1 teman-teman. Dan juga V input 390. Nah ini V input ini merupakan input AC-nya teman-teman, jadi dia tuh statis, nggak berubah-ubah. Di sini yang berubah mungkin di bagian RPM-nya juga arus yang masuk teman-teman. Di sini arus yang masuk itu paling mentok di 0,3 dan dia naik secara signifikan itu nggak ada secara naik signifikan teman-teman, cuma naik secara bertahap. Dan cuma di sini ketika sampai pada 40 frekuensi dan seterusnya itu stabil di 0,3 teman-teman.
Nah, untuk RPM makin lama makin frekuensinya makin tinggi, maka RPM juga makin naik, teman-teman. Jadi bisa disimpulin bahwa RPM dengan frekuensi ini berbanding lurus dengan teman-teman, RPM dengan frekuensi ini. Sekarang di bagian alamati waktu startnya, di sini menggunakan uji rem, teman-teman. Di mana ini menggunakan akselerasi dan juga deakselerasi, teman-teman. Di sini menggunakan P34 dan lain-lainnya, frekuensi di atas statis 75 semua. Sini kita mengukur beberapa time steady to stopnya. Sini kita hitung menggunakan stopwatch juga beberapa waktu untuk digunakan ketika mulai start atau menggunakan waktu ketika sampai pada kecepatan maksimal, teman-teman. Di sini menggunakan beberapa variasi berbeda-beda, teman-teman. Di sini bisa disimpulkan bahwa makin besar frekuensi per detiknya, maka akan makin cepat juga si waktu ini untuk mencapai kecepatan maksimal, teman-teman. Di sini seperti ini kita dapat waktu akselerasinya untuk mencapai waktu maksimal di sini 16 detik di frekuensi 5. Makin besar di sini, makin ke bawah 25 menggunakan 3,3, teman-teman, untuk mendapatkan hasil maksimal di motor sendiri, teman-teman. Oke. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan kata. Aku akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.